Saudara, pemerintah mengumumkan kebijakan bebas truk over dimension overload atau ODOL, truk ODOL yang akan diterapkan di tahun 2026. Isu keselamatan dan pengelolaan jalan yang terus membengkak jadi sejumlah alasan kebijakan bebas truk kelebihan dimensi dan muatan itu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap truk ODOL menyumbang 10% kecelakaan di jalanan. Posisinya berada di urutan kedua setelah sepeda motor yang menyebabkan 77,4% kecelakaan. Dan kerugian negara juga dirasakan negara karena jalanan rusak ini akibat truk obesitas atau ODOL. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkap negara menggelontorkan lebih dari 40 triliun rupiah untuk perbaikan jalan rusak akibat menahan beban truk ODOL. Lalu saudara, pemerintah merencanakan kebijakan zero ODOL atau bebas truk obesitas di jalanan. Akan tertuang dalam peraturan presiden mengenai penguatan logistik nasional. Tetapi akankah kebijakan ini efektif untuk menurunkan angka kecelakaan, beban negara, tapi di sisi lain tidak memicu biaya logistik bertambah? Truk pengangkut pasir menabrak angkot dan rumah di Purworejo, Jawa Tengah, Rabu siang. 11 orang tewas, 6 lainnya luka-luka dalam insiden ini. Kecelakaan terjadi di Jalan Purworejo Magelang di Desa Kalijambe. Truk sebelumnya melaju dari arah Magelang menuju Purworejo dan diduga kehilangan kendali. Truk menabrak angkot berisi rombongan pelayat termasuk rumah warga. Berapa korban sementara insya Allah kemudian yang bertambah lagi ya. Ada 11 yang meninggal daripada kendaraan angkot ini. Kemudian 2 daripada kendaraan truk. Untuk supir masih luka-luka, nanti akan kita cek. Ya, kemudian pada saat itu oleng, ya, dia menyalip. Ini sebenarnya tidak boleh nyalip karena garis lurus ini. Ya, menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi ini akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Kecelakaan truk, khususnya truk yang muatannya berlebih, menjadi sorotan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengklaim kendaraan pengangkut barang menjadi penyebab kecelakaan tertinggi kedua di Indonesia. AHY pun menargetkan Indonesia bebas kendaraan bermuatan lebih mulai 2025. Tujuan utama yang ingin kita capai tentunya adalah di tahun 2025 kita mulai dan 2026 and beyond kita sudah bebas dari kendaraan ODOL tadi. Ini tentunya juga sekaligus kita memperkuat sistem distribusi logistik nasional yang lebih efisien. Bapak Ibu sekalian, ODOL ini pemicu kecelakaan nomor 2 secara nasional. Menurut Menko AHY yang dikutip dari data Bappenas, kecelakaan sepeda motor menempati urutan pertama jenis kecelakaan di Indonesia sebanyak 77,4%. Disusul oleh truk bermuatan lebih 10,5%. Lalu ada angkutan orang dan mobil penumpang. Tidak hanya persoalan kecelakaan yang berujung kematian, AHY juga menyoroti kerugian akibat kerusakan jalan yang dilewati truk bermuatan lebih. Biaya perbaikan jalan menurut AHY di Kementerian PU mencapai 40 triliun lebih setahun. Ada konsekuensi finansial Kementerian PU ini misalnya untuk pemeliharaan jalan tol dan juga kendaraan jalan-jalan non tol akibat kerusakan tadi bisa mencapai 43,45 triliun rupiah per tahunnya. Meski demikian, AHY mengklaim pemerintah tetap mempertimbangkan biaya logistik jika truk tidak mengalami kelebihan muatan yang biayanya diprediksi akan naik 2 kali lipat. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana menyelesaikan masalah tahunan truk kelebihan muatan dan bagaimana juga respons dari pengusaha truk atas rencana itu? Kami bahas bersama staf khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaki Mahendra Putra dan bergabung juga Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Gemilang Tarigan. Bung Zaki, Pak Gemilang, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, saya ke Bung Zaki dulu. Kalau tadi sudah kita elaborasi lewat berita begitu ya, bahwa sekarang ada target dari Pak Menko AHY itu 2025 bebas ODOL, truk ODOL. Nah, temuan yang sebenarnya sudah ada sekarang bagaimana sejauh ini?
Ya begini, kalau kita lihat kan mengenai fakta ya dari Januari sampai November 2024 misalnya, dari 2,3 juta kendaraan yang diperiksa di UPPKB itu 75,84% itu kan melanggar aturan odol gitu. Oke. Dan lebih dari 50% kendaraan odol itu melebihi muatan di atas 30%. Nah, ini kan juga menjadi fakta gitu. Lalu kemudian bagaimana kita tahu ada peningkatan kecelakaan yang khususnya melibatkan truk. Kita tahu barusan juga ada informasi lagi terkait dengan di Purworejo tadi. Ya, itu Ini dia. kan juga menjadi PR nih gitu. Karena hari ini kita kalau ngeliat truk jadi ketakutan gitu. Pasti. Ya kan ini banyak teman-teman melihat kalau udah di truk ketemu tol hari ini dibilang merasa makin nggak nyaman nih karena terlalu besar dan bahkan gini, bahkan ada muatan yang sangat risky tetapi kemudian hanya diikat gitu, kira-kira begitu. Ini agak-agak mengerikan. Tetapi bagaimanapun kita tahu ya dampak odol itu misalnya tadi kita bicara tahun 2023 ada kerusakan jalan 46,6%. Itu jalan nasional itu rusak gitu. Nah, terus juga negara pemeliharaan jalan dan subsidi logistik tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menko. Tapi bagaimanapun kan nggak mudah nih kita bicara mengenai odol ini. Ya. Kenapa? Kita ada namanya weight in motion. Misalnya. Weight in motion. Hanya saja kan weight in motion kan ketika mau masuk ke jalan tol, ya kan ditimbang nih, kan harus ada beratnya berapa. Tapi ada beberapa kejadian, ya, yang kemarin dalam rapat kemarin kami dalam rakor kemarin lebih dari 14 KL yang hadir, yang dipimpin oleh Pak Menko Infrastruktur Pak AHY, itu menandakan bahwa ini menjadi perhatian semua pihak gitu. Ini di salah satu pihak menyampaikan, salah satu KL ini Kementerian Lembaga ini menyampaikan bahwa yang bagaimana pada saat yang punya weight and motion, tetapi somehow pernah terjadi kemudian yang melewati UIM ini malah nggak semuanya gitu. Ya kenapa Ada bisa yang begitu jalan- itu yang harus ditelusuri. Nah, itu yang kemudian kita telusuri. Lalu kemudian kenapa masih ada kan berbagai modus diantaranya apa? Ya. Pada saat mereka membeli kendaraan, nah para pemilik angkutan ini kemudian meminta ke karoseri untuk mengubah spek tadi. Nah ini kan berbagai pihak nih, ya kan? Oke. Selama ini kan kita selalu bicara kalau odol ada masalah apapun yang salah supir, kan begitu. Padahal mohon maaf, supir ini kan paling tidak berdaya. Apalagi mohon maaf kalau ada kecelakaan yang melibatkan ini, lalu supirnya meninggal dunia. Ini kan jahat sekali ya di Indonesia ya. Maksudnya apapun itu kemudian menimpakan kepada yang sudah meninggal dunia. Padahal kita tahu ini bukan masalah sederhana yang tidak bisa ditimpakan ke human error belaka, tetapi ada permasalahan sistemik. Makanya Menko AHY ini bersama dengan ada berbagai belasan KL ini kemudian benar-benar sedang mengkaji bagaimana ini. Memang ada misalnya nih ada masukan-masukan bahwa kalau misalnya odol dirapikan Pak, nanti biaya logistik meningkat. Ya. Nah, untuk itu kemarin ada kepala BPS yang juga hadir, ada juga dari Wamendak juga hadir. Kita akan melakukan tadi benar-benar perhitungan ya, ada Kemenkyu juga hadir. Seperti apa dampaknya? Ya kan? Apakah dampak ini one time saja atau terus-terusan? Dan tadi yang paling penting ada triliunan yang kemudian untuk perawatan jalan inilah yang kemudian hari ini istilahnya menjadi cost lainnya yang mungkin lebih besar. Tapi lagi-lagi kita akan bicarakan dengan semua pihak hari ini masih belum tuntas. Oke, tadi Anda mengatakan mengakali karoseri atau spek begitu ya. Nah ini saya akan klarifikasi ke Pak Gemilang, tapi tahan dulu Pak Gemilang, saya akan jeda dulu sebentar. Kita akan kembali sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.